Kalian tahu nggak? Nggak cuma komputer yang bisa dihack. Ayo kita pecahkan. Crack and egg. Jadi hari ini kita akan membahas 6 psychological hacks yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tahu nggak sih, Im? Nggak tahu. Dalam kehidupan kita sehari-hari nih, ada hal-hal kecil yang berhubungan dengan psikologi yang kita nggak sering notice gitu. Begitu. Kalau kita notice, siapa tahu kita bisa bersosialisasi dengan lebih baik. Gimana tuh? Apa aja 6 hal yang kita nggak notice tersebut? Apa? Apanya? Itu hal yang kita nggak notice itu psychological hacks-nya. Nah, Gimana? ya gimana apanya aja di Syom. Nomor 1, ketawa. ketika orang lagi ketawa-ketawa, biasanya secara naluri orang bakal nengok ke orang yang dia rasa dia nyaman gitu. Contohnya nih, kalau kita lagi ketawa-ketawa nih, lu punya pacar lu gua misalkan. Wah, jangan begitu dong. Aku belum begitu. Kita lagi tawa-tawa nih, hai. Wahai. Lu bakal nengok ke gua Gini. dan kita gitu. Nah, itu nomor 1 tuh barusan. Bisa dijadiin trik kalau misalkan kalian lagi ngobrol sama gebetan, dia nyaman gak sih sama kalian? Gitu. Kalau misalnya matanya ke cowok lain, nyamannya bukan ke kalian. Betul. Cowok lain. Mungkin ke cowok lain. Langsung nomor 2. Kalau kita lagi ngobrol sama orang, sebaiknya kalian harus perhatikan kakinya. Wah, Karena kemana kakinya itu mengarah, dia sebenarnya mau ngomong sama orang di mana kakinya mau mengarah itu. Ya bener. Iya. Kalau misalnya nggak ada begitu. Nggak ada orang. Mungkin dia lagi nggak mau ngobrol, kepengen udahan dia ngobrolnya. Misalnya gue begini deh. Tapi kakinya gue begini. Begini. Jadi dia mau ngobrol sama yang sana tuh. Ngobrol sini. Yang ada di sana, betul. Gitu. Iya. Ya, Itu itu bisa. Jadi kalian harus perhatikan kakinya. Jika kita lagi ngobrol sama orang atau lagi nanya-nanya sama orang, terus si narasumber ini, si orang yang ditanya tuh cuma memberikan sepenggal jawaban, tapi kita pengen lebih. Caranya tuh 1. Coba. Misalnya lu tanya gue. Ya, gue tanya nih, Im, lu terakhir putus kapan sama pacar lu? Kemarin. Kenapa? Karena gue udah kan. Nah, caranya adalah itu. Kita diam. Tapi dengan tatapan yang Dengan meminta. tatapan, gitu. iya. Tuh. Akhirnya dia akan memberikan jawaban yang Sebenarnya kita mau. Karena gak enak hati kali Iya, ya. gak enak hati gitu kan. Nah. Langsung nomor 4. Nih, cara mengatasi grogi. Kalau kalian lagi grogi, Gue sering grogi nih. Sekarang grogi nih gue. nggak boleh. Ini cara mengatasinya. Kita harus makan permen karet atau snack. Ada permen karet? Cuma biasanya orang dengan trik ini tuh, dengan snack atau permen karet itu otak kita akan terbantu untuk berpikir bahwa kita tuh nggak dalam masalah, namun dalam keadaan yang biasa-biasa saja begitu. Jadi nggak ada grogi lagi, nyaman cuy. Nomor 5. Waktu kita lagi stres, coba ubah mindset kita terhadap stres tersebut menjadi suatu motivasi atau tantangan. Waktu kalian lagi ngadepin ujian, jangan dibawa stres, namun bawa pulpen. pulpen. Jangan bawa stres. Bawa contekan. Jangan deh, jangan bawa contekan, ntar di Ini mau sekolah. UN nih, yang nyontek nih. Tambah stres nanti ya. UN dah. Saya sudah lima. Saya belum. Nih biasanya orang-orang nih nggak akan tahu kalau kita tuh so tahu atau nggak tahu gitu. Mereka juga nggak tahu kalau sekarang kita tahu. Tahu atau nggak tahu ya. Sebenarnya Iya. beneran salahnya juga nggak tahu. Iya, Cuma kita dengan cara pede aja. dengan cara gua pede memberitahu ke kalian atau Jadi dengan kayak cara kesannya kita tahu. Padahal mah kagak tahu ini tadi bullshit. Ini kosong nih lihat. Nah, tuh, ini nggak ada isinya. Kosong. Tuh. Iya. Boleh lihat. Ya sudah lah. Kalau begitu tuh saja lah ya. sebenarnya gimana cara kita bawa diri kita? Iya. Thank you udah like, comment, dan subscribe. Waktunya apa ini? Crack this Oke, saya ambil. Kayaknya udah tinggal dikit pertanyaannya. Iya. Yang minggu kemarin itu pertanyaannya ada di sini. Jawabannya adalah sarung tangan. Sama Yeah. 4 jari, 1 jempol. Tapi nggak hidup. Begitu. Pertanyaan untuk episode hari ini adalah seorang pembunuh dihukum mati. Dia harus memilih antara 3 ruangan. Yang pertama, ruangan pertama itu berisi sama api yang menyala-nyala. Ruangan yang kedua adalah berisi pembunuh yang lagi megang senjata yang sudah dikokang. Dan yang ruangan ketiga berisi singa yang belum makan selama 3 tahun. Ruangan manakah yang paling aman untuk dia masuki? Jawab
di section bawah. Section bawah. Jawab di comment section di bawah ini Stay kaki. kalau kalian tahu. Salam crackers, cek cek tingkum pria. Negatif foto kemerdekaan itu disimpan di bawah pohon. Kenapa bisa begitu? Ya kan zaman dulu kan nggak digital ya. Iya. Jadi